I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritya Putra Dewangga. Perkenalkan, nama saya Ari Rifantio. Perkenalkan, nama saya Iza Isefila. Sekarang kita akan mempresentasikan materi yang berjudul Runtuhnya politik apartheid di Afrika. Apartheid berasal dari bahasa Belanda yang artinya pemisahan. Pemisahan di sini berarti pemisahan orang-orang Belanda atau kulit putih dengan penduduk asli Afrika, yaitu yang kulit hitam. Dengan apartheid kemudian berkembang menjadi suatu kebijakan politik dan menjadi politik resmi pemerintahan Afrika Selatan yang terdiri dari program-program dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melestarikan pemisahan rasial. Berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Pemisahan suku-suku di Afrika Selatan mendapat tanggapan dari dunia internasional. Di Afrika Selatan sering terjadi pemberontakan untuk menghapus pemerintahan apartheid. Gerakan yang terkenal dilakukan oleh rakyat kulit hitam di Afrika Selatan dipelopori oleh African National Congress atau ANC di bawah pimpinan Nelson Mandela. Pada pemerintahan Frederick Willem de Klerk, Nelson memimpin aksi rakyat Afrika Selatan untuk tinggal di rumah. Aksi tersebut mendapat tanggapan oleh pemerintah dengan menjebloskan Nelson ke penjara. Tetapi kemudian ia dibebaskan. Pembebasan ini membawa dampak positif terhadap perjuangan rakyat Afrika Selatan. Maka untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Mei 1990, pemerintah Afrika Selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuat UU non-rasial. Pada tanggal 3 Juni 1990, de Klerk menghapus UUD darurat negara yang berlaku hampir di setiap bagian Afrika Selatan. Perjuangan Nelson Mandela memakan waktu yang cukup lama. Nelson Mandela terus berjuang untuk mencapai kebebasan negerinya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Upaya yang ditempuh Nelson Mandela mulai menampakkan hasil yang menggembirakan ketika F.W. de Klerk memberikan angin segar kebebasan bagi warga kulit hitam. Pada tanggal 21 Februari 1991, Presiden de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi sistem politik apartheid di hadapan Parlemen Afrika Selatan. Pengumuman itu diikuti penghapusan 3 UU yang memperkuat kekuasaan apartheid. Kekuasaan apartheid yang pertama, Land Act, undang-undang yang melarang orang kulit hitam mempunyai tanah di luar wilayah tempat tinggal yang telah ditentukan. Yang kedua, Group Areas Act, undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dengan orang-orang kulit hitam. Yang ketiga, Population Registration Act, undang-undang yang mewajibkan orang-orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok sukunya masing-masing. Penghapusan undang-undang tersebut diikuti dengan janji pemerintahan de Klerk untuk menyelenggarakan pemilu tanpa pembatasan rasial pada pemilu multirasial tahun 1994. Partai yang dipimpin oleh Nelson Mandela yaitu ANC berhasil menjadi pemenangnya. Sejak terhapusnya apartheid, Afrika Selatan mulai membangun negerinya agar sederajat dengan negara lain di dunia. Kesimpulan dari berakhirnya politik masa apartheid di Afrika Selatan yaitu orang-orang kulit hitam yang semula tidak mengerti bahwa kebijakan pemerintahannya lambat laun mengerti bahwa tujuan sebenarnya adalah diskriminasi rasial atau perbedaan warna kulit. Oleh karena itu mereka bangkit untuk mengadakan perlawanan, tetapi pemerintahan Pieter Botha dengan kejam menumpas setiap perlawanan yang terjadi. Banyak tokoh-tokoh kulit hitam yang dijebloskan ke dalam penjara, seperti contohnya karismatik Nelson Mandela yang terpaksa mendekam di dalam penjara selama 27 tahun.
Upaya-upaya yang ditempuh oleh Nelson Mandela sangatlah lama hingga mulai menampakkan hasil yang menggembirakan ketika F.W. de Klerk memberikan angin segar kebebasan bagi warga kulit hitam. Pada tanggal 21 Februari 1941, Presiden de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan esensi sistem politik apartheid di hadapan Parlemen Afrika Selatan.